Gila egois Pak Bowo. Kayaknya Prabowo itu kurang regenerasi loh di partai. Nah, benar nggak kira-kira? Udah 3 periode loh. Andai kalau diputuskan MK ambang batas, siapa calon presidennya? Pertanyaannya baru berandai-andai. Kalau di PDIP ada Gibran, ada Ganjar. Kalau di Gerindra ada siapa? Pada Info Indonesia Podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Mereka adalah kader-kader partai yang tanpa putus asa terus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Gagal menekan suatu akhir. Dan mungkin kita bisa mendengar bagaimana cerita mereka atau perjuangan mereka untuk menuju kesuksesan ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Suardi, Ya. atau biasa disapa dengan Pak Cako, itu caleg Partai Golkar dari Dapil Sumsel 3, Kabupaten Oki dan OI. Kemudian ada Pak Rizky Pratama Saputra atau biasa dengan RPS dari Partai PDI Perjuangan, Dapil 6 Palembang, Pak ya. Kemudian ada Pak Permana dari Partai Gerindra, Dapil 1 Kota Palembang. Mungkin langsung saja saya awali dari Pak Suardi atau Pak Cako. Sudah berapa kali Pak mencalonkan diri? Terus sempat berapa partai itu? Saya pernah mencalonkan diri itu 2 kali ya. Ini masuk ketiga. Dulu memang saya pernah di kader Golkar itu pada 2011. Namun saya mencalonkan diri itu melalui partai P3 Kabupaten itu Dapil Oki waktu itu, namun gagal. Kedua kali saya tidak berpartai, tapi di saat pencalekan 2019 saya mencoba mencalonkan diri kembali, itu calon provinsi melalui Partai Berkarya. Dan 2019 saya kembali ke rumah saya sendiri, itu Partai Golkar. Kebenaran pas masuk dalam struktur kepengurusan, itu di bidang mobilisasi dan kesehatan. Dan saya mencoba untuk mencalonkan diri kembali dengan tetap semangat 45. Caleg nomor berapa Pak? Khusus sekarang ini DCS nomor urut 11. 11 Iya. Tapi itu belum ada kepastian ya nomornya karena nomor DCT ya. Kalau Pak Rizky gimana Pak ceritanya? Sudah berapa kali? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama Saputra. Saya sudah mencalonkan DPR di Kota Palembang untuk yang ketiga kali dengan partai yang sama, dari PDI Perjuangan. Saya waktu itu mencoba mencalonkan diri di Dapil IT1 IT2 pada saat itu. Mungkin belum dipercaya oleh masyarakat. Saya mencalonkan diri lagi pada saat itu di 2019 ya. 2019 kemarin saya mencalonkan dari Partai PDI Perjuangan juga di Dapil 6 juga. Sekarang saya mencalonkan kembali di Dapil 6. Saya di tahun ini berharap, yakin besar untuk meraih suara terbanyak di Dapil 6. Karena apa yang sudah saya tanam dulu, mungkin sekarang saya akan hasilkan. Nomor urut? Nomor urut 4. Sekarang saya juga lagi memperjuangkan juga untuk masyarakat masalah kenaikan PDAM. Iya, itu yang saya sampaikan. Ini ada senior tapi pendatang baru, Pak Permana. Terima kasih Bung Ramli, Bung Cako dan Bung Rizky. Salam Info Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permana. Saya ini mantan personal kantor gubernur dan pernah mendampingi 5 gubernur dari Maliparosian Ansat, kemudian Asaria, Pak Lek Nurdin, Pak Mahyudin, dan Pak Hermanderu yang terakhir. Dan sehari-hari sejak setelah saya pensiun ini selaku PNS, kemudian beralih untuk mengisi kegiatan
sebagai pengamat kebijakan publik dan juga sempat menjadi panelis bupati diminta oleh KPU pada tahun 2019, dan juga saya di-hire oleh Info Indonesia juga, sering menjadi narasumber di beberapa tempat. Tetapi karena ada kawan yang mengajak, kemudian saya tidak disalurkan pengalamannya, maka saya sekarang bergabung ke Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra ya. Partai Gerindra, dapilnya dapil 1, sekecian main di Palembang ini. Pada Palembang main. Mudah-mudahan sampai. Nomor urut berapa, Pak? Nomor urutnya saya juga tidak memilih dan tidak memesan. Dikasih nomor 8. Itu mungkin yang terbaik bagi Permana bin Amir Marsidi. Saleh. Nah ini ada beliau-beliau ini cukup hebat juga. Dia 3 kali ya, Pak ya. Terus tanpa pantang menyerah. Motivasi apa dari Pak Cakuk untuk terjun lagi ke caleg ini? Karena gini ya, saya berasal usul ke dunia politik ini, dan sampai hari ini juga saya berasal dari dunia gerakan itu sebagai aktivis yang terus berjuang tentang rakyat, ya, baik itu sosial, hukum, tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka itu saya terus untuk mencoba maju berjuang untuk dalam sebuah gedung legislatif yang katanya ya. Terus untuk melakukan misi dan visi itu saya sebagai caleg terus berjuang merebut keadilan dan kesejahteraan rakyat. Itulah dasarnya saya motivasi mencalonkan diri saya. Pak Rizky apa? Saya motivasi saya untuk mencalonkan diri itu banyak permasalahan masyarakat sampai hari ini belum terlaksana yang harus kita perjuangkan. Terutama satu, saya sudah turun ke lapangan, turun ke bawah. Masalah masyarakat adalah satu, masalah air, masalah penerangan, masalah kesehatan, masalah kesejahteraan. Itu yang harus kita bantukan. Di DPR kan mungkin ada beberapa anggaran-anggaran yang akan dikucurkan. Itu harus kita lakukan tepat sasaran. Karena fungsi DPR itu adalah pengawasan dan fungsi penganggaran. Di situ saya akan berjuang untuk masyarakat. Terutama saya perhatikan, saya juga sekarang sudah di Bendahara Berguna Kota Palembang. Badan apa? Badan Penanggulangan Bencana Alam. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Alam itu ada beberapa yang kami tanggulangi, masalah kebakaran, kesehatan, dan masalah gizi. Saya perhatikan sekarang masalah gizi buruk stunting. Di masyarakat sekarang gizi buruk stunting itu sangat harus diperhatikan oleh masyarakat. Kita sebagai wakil DPR harus berani menyuarakan permasalahan stunting ini. Ini permasalahan yang sangat penting bagi negara kita. Karena generasi kita harus lebih cerdas, harus sejahtera, harus sehat. Ini harus kita tuntun dari bawah. Saya ingin dari DPR Kota bisa memperjuangkan itu. Karena saya masih muda, saya berharap generasi Y sampai Z bisa membantu saya untuk menjadi DPR di Kota Palembang. Karena tujuan saya itu, masyarakat kita. Ke Pak Permana nih, apa deh itu motivasinya nih? Sempat sudah jadi staf ahli, terus masih ingin coba-coba dicaleg. Dalam hal pemerintahan, Bung Romli, mungkin saya sedikit punya pengalaman. Tetapi dalam hal dunia politik, saya harus berguru kepada Bang Cakuk, Bang Rizky ini kan. Tapi terus terang aja motivasi saya masih ingat Pak Ustadz Abdul Somad. Katanya sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya ingin membuktikan itu, walaupun kita sudah purna tugas, tetapi masih berkiprah untuk umat. Ya, Khoirunnas anfa'ukum linnas. Tentu tadi konsep Pak Rizky, Pak Cakuk, saya sependapat. Kata Pak Cakuk tadi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira benar. Untuk memperjuangkan aspirasi dari mulai air minum, kemudian petani dan sebagainya. Itu juga tujuan daripada partai saya juga, Gerindra. Dan kenapa saya memilih Gerindra? Karena memang di Gerindra ada semua. Ketahanan energi, ada programnya Pak Prabowo, ketahanan
ekonomi, ketahanan NKRI, kemudian juga ketahanan pangan. Jadi sangat lengkap ya. Kemudian jam terbangnya Prabowo kan sudah 3 kali. Jadi mungkin ini saatnya Prabowo gitu kan. Nah, Prabowo orangnya tidak pendendam Pak. Dulu dia menggandeng dengan Ibu Megawati, manut turut, ya kan? Kemudian bergandeng dengan Prabowo, Hatta juga manut, ikut. Terakhir dengan Pak Sandiaga Uno, sudah 3 kali kalah melulu. Nah sekarang Prabowo sudah berguru kepada Jokowi. Ilmu Pak Jokowi sudah di kopinya oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini kesempatan bagi Prabowo Subianto. Dan ular ke Pak Permana juga. Betul benar. Saya juga sudah di pemerintahan 26 tahun. Jadi kata Dewan Pembina Bapak Wagub Mawardian ya, saya kamu punya pengalaman tidak ditularkan. Cuma masalahnya mudah-mudahan program yang akan diusung oleh Gerindra oleh Prabowo itu adalah mendapat tempat di hati masyarakat. Satu, masalah pengalaman Pak Prabowo. Yang kedua, yang diperjuangkannya dalam membangun itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tentu ini adalah menjadi program bersama siapapun nantinya akan duduk di dalam pemerintahan. Tapi paling tidak itulah yang akan kami suarakan. Mudah-mudahan masyarakat miskin berkurang, mata pencaharian juga bisa terbuka, pengangguran juga bisa ditekan. Masyarakat kecil itu cuma perlu makan dan bekerja. Niat Itulah yang menjadi motivasi kita. niat baik semua kata kan bagus-bagus semua nih. Mulai kesejahteraan, mulai ingin menyuarakan ini. Dan tapi kok bisa gagal? Di mana? Apakah memang idealis itu bisa kalah dengan oligarki, bukan oligarki sebenarnya, dengan politik manipulatif? Saya rasa tidak ya. Tetapi saya sadar waktu itu. Karena sebenarnya kalau yang dinamakan politik uang, saya rasa masyarakat tidak membutuhkan itu ya. Tetapi si calon itu sendiri harus berani bersosialisasi face to face ataupun kelompok-kelompok kecil, sosialisasi terus menerus. Terutama untuk mengenalkan diri dan menyampaikan apa yang menjadi misi dan visi kita sebagai caleg. Dari berapa kali gagal, 2 kali, akhirnya saya sadar itu kelemahan saya. Nah makanya untuk yang ketiga kali, saat ini 2024 ini, saya face to face, kelompok-kelompok, dan menciptakan relawan dan relawan. Dan saya tidak pernah bicara uang. Akhirnya alhamdulillah ya, khususnya baru sekarang sudah mencapai DCS ya. Dan, saya bentuk sekarang ini dari beberapa kecamatan, saya sudah membentuk relawan. 2 itu sampai 2000 baru saat ini. Dan itu terus akan saya lakukan. Itu tentunya pakai target ya. Nah, begitu masuk DCIT, mungkin ada tugas-tugas lain lagi ya. Tapi saya sebagai caleg ya, dan juga dari seorang aktivis, ya, itu harus tahu, harus paham dulu pada calonnya. Nah, dan masalah uang, masyarakat tidak pernah bicara uang. Saya yakin itu. Nah itulah makanya saya terus untuk maju. Seberapa yakin Mbak LPS bahwa politik uang itu juga bukan sesuatu yang utama? Kalau saya melihat politik uang itu yang merusak generasi demokrasi kita. Karena saya nilai memang benar money politik itu tidak semuanya. Akan tetapi untuk meraih suatu kepemimpinan itu harus direbut. Maka sebagai cara, bagaimanapun cara pun orang, segala cara yang digunakan, memberikan uang, memberikan sembako segala macam itu untuk meraih dukungan. Saya yakin kami PDI Perjuangan mempunyai basis grassroots yang sangat baik di bawah. Dan juga kita adalah pejuang uang cilik. Kami yakin di 2024 ini, kami di dapil khusus di dapil 6 bisa meraih 2 kursi. Harusnya kita 3 kursi dulu kita. Akan tetapi ini kita akan terus memperbaiki kesalahan-kesalahan lama, dan saya akan merebut itu target kita 2 kursi. Kesalahan yang lama maksudnya apa? Kesalahan lama itu adalah satu,
lawan politik kita menggunakan money politik. Kita harus berubah. Orang menggunakan money politik, kita harus turun door to door ke masyarakat. Kami perintah dari pusat, dari Bu Megawati, kita harus turun lihat keadaan masyarakat. Nah, maka itu kami dari Baguna sudah bekerja hampir 6 bulan ini, sudah tahu apa sih permasalahan masyarakat di bawah. Sudah kami catat dan sudah kami akan laksanakan dan diimplementasikan ke masyarakat. Akan apabila saya jadi DPR itu maka saya akan jalankan. Tapi kita petik lagi sekali. Ganjar Pranowo itu sangat mempengaruhi semua pergerakan politik di Indonesia. Ganjar Pranowo adalah magnet politik yang sangat besar. Mungkin kita sadari Ganjar Pranowo adalah penerus cita-cita Jokowi. IKN harus diteruskan. IKN harus dijalankan. Itu adalah simbol suatu negara. Apabila ada calon presiden yang tidak mau menjalankan program IKN, maka dia tidak mau Indonesia menjadi raksasa dunia atau naganya dunia. Maka itu kami berharap presiden kita Ganjar Pranowo bisa menang 1 periode. 1 putaran. Kita belum bicara soal pilpres. Kita bicara soal money politik dulu. Ya. Pak Permana yakin nggak mau menggunakan money politik? Begini, berbicara money politik ini yang dikatakan tadi Pak Cakup, masyarakat juga tidak semua seperti itu. Pak Rizky sudah punya pengalaman, ya kan? Kenyataannya itulah yang rusak politik kita. Jadi dibilang tidak ada, kenyataannya ada. Dibilang ada, memang tidak ada. Nah, tapi artinya begini, bahwa saya mengimbau kepada masyarakat bahwa ada anekdot di masyarakat bahwa bapak-bapak para caleg, ya kan, bapak kalau terpilih 5 tahun panennya. Kalau kami masyarakat tetap cuma 1 tahun panennya pada saat mau pileg saja dan pilpres. Jadi wajar kalau kami itu minta oleh-oleh sembako dan sebagainya. Ini adalah suara yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau menurut saya seperti ini, saya ingin mengajak kepada masyarakat khususnya, kalaupun dikasih oleh-oleh oleh para caleg, silahkan terima. Tetapi memakai akal logika sehat. Apakah caleg kita ini mempunyai kompetensi, bakal menyuarakan suara kita apa tidak? Bisa nggak nanti programnya membangun UMKM, IKM, padat karya, meningkatkan untuk produksi panen dan sebagainya, itu dilihat. Tetapi kalau kita tidak mau belajar kepada tokoh yang akan menjadi caleg di DPRD, kabupaten, kota, atau provinsi, maka hampir saya bisa pastikan merugi masyarakat. Kalau kurang-kurang sedikit menuju sembako, saya kira zaman sekarang kan semua ngasih juga lah ya. Walaupun misalkan tidak besar. Tetapi yang paling penting adalah kompetensi calegnya yang harus kita pilih. Mungkin itu Bu Berli. Jadi no money, no pilih itu setuju nggak? Oh, tidak setuju. Tidak setuju ya? No money, no pilih. Artinya apa? Ada duit, Nggak usah dipilih. nggak bisa dipilih. Iya, karena apa? Kalau ada uang baru dipilih. Saya yakin ya, ada berapa desa yang sudah saya turunin. Ya, saya jawab jujur sama mereka. Mau duit atau apa? Kita siapa yang ditawarkan Pak? Artinya pasti punya Pak Cakup pasti juga punya mapping pemetaan untuk di pemilihnya sendiri. Jangan saya gini ya, karena saya provinsi dapil Sulsel 3 Oyoki ya. Kita kan lihat daerahnya. Kalau di daerah saya itu bukan daerah pertanian. Artinya apa? Di situ yang harus kita tekankan. Program kita itu ada 3. Pertama, yang harus kita perhatikan UMKM. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. Karena ini menyangkut hajat itu orang banyak. Ya. Nah, kalau di daerah misalnya di kecamatan lain, di luar dari kecamatan saya, misalnya Lembun Jaya, Lembik Indo, itu kita tekankan program kita tentang pertanian. Kenapa? Di situ masyarakatnya pertanian, tidak mesti harus sama dengan kota kan. Nah di situ kita harus paham dulu daerah yang kita pilih untuk kita bergerak.
Jadi tidak asal gitu. Kalau Pak LPS cowok mana yang jadi akan mendulang suara itu? Ini kan pasti punya suara khusus nih. Biar nggak kena, kita kan mainnya nggak sepakat nih, kita nggak mau amplop nih. Kalau kita memang sepakat, artinya apa yang mau ditawarkan, suara siapa yang mau diambil? Artinya suara mana? Apa suara kaum muda kan atau gimana? Jadi gini, kalau saya sudah memetakan ada generasi Y sampai Z yang harus kita tonjolkan di 2024, karena kita sudah dapat bonus demografi yang harus kita bentuk dari sekarang. Jadi saya harap untuk generasi Y sampai Z itu harus mendukung saya, karena saya adalah wakil dari generasi Y sampai Z. Karena kita masyarakat generasi Y sampai Z itu adalah bonus demografi. Saya sudah metahkan masyarakat itu harus lebih peka dan peduli. Dari peka dan pedulinya itu akan menghilangkan rasa ingin dibayar. Dalam satu permasalahan yang timbul di Kota Palembang, itu harus siapa sih yang mau membantu? Siapa yang akan menolong? Saya akan jadi anggota DPR. Setiap 24 jam saya akan buka pintu saya, apapun permasalahan rakyat, khususnya warga dapil 6 IT1. Ini kalau ada kabar IT1 ketepati, saya akan turun langsung. Saya sudah lihat permasalahan masyarakat itu, sudah saya lihat, sudah tahu, sudah lihat bahwa mereka juga menerima tanpa uang. Sekarang masyarakat udah pintar, semua orang pegang handphone, semua orang bisa mengakses internet. Siapa calon yang wajib atau dibantu atau yang profilnya yang bagus, itu yang akan dipilih. Mungkin saya sarankan untuk kawan-kawan yang ingin bermani politik pada 2024 ini, hilangkan. Karena itu adalah kita mencerminkan suatu bangsa yang baik dan mencerminkan pemimpin yang baik. Masa sih jadi pemimpin bayaran? Harusnya pemimpin yang harus timbul dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat, bukan demi uang. Saya sarankan, akibat dari memilih calon DPR dari money politik, maka tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik ke depan. Apakah ingin Indonesia seperti ini? Kalau ingin, silakan terima money politik. Oke, dengan pemimpin bayaran yang disampaikan LPS tadi, Pak. Apakah Kota Palembang ini juga mencerminkan itu sosok pemimpin bayaran juga nggak? Sebenarnya untuk masyarakat Kota Palembang, intelektualitasnya sudah tinggi. Akan banyak juga yang tidak tergoda dengan bayaran 200-300. Kalau dia punya telaahan yang tajam terhadap caleg-calegnya, dia tidak mau. Kalaupun misalkan mempunyai kekurangan kemudian dia membantu dengan money politik, yaitu tinggal masyarakatnya mau menerima apa tidak. Jadi kunci keberhasilan itu sebetulnya ada di rakyat kita juga. Kita ya. Kalau masyarakat kaum ingin merubah, maka robahlah masyarakat itu. Artinya masyarakat yang harus merubah. Artinya bersama-sama dengan mempercayakan kepada caleg-caleg bahwa yang saya pilih ini meyakini bakal memperjuangkan. Nah, inilah yang menanamkan, inilah yang waktunya sangat terbatas yang disampaikan oleh Pak Cakut tadi. Makanya beliau punya 2.000 relawan untuk supaya keliling terus meyakinkan. Kemudian yang kedua, Bung Roli dan kawan-kawan, bahwa Palembang ini sebenarnya minim sumber daya alam. Sehingga Kota Palembang itu adalah kota jasa. Kalau kota jasa itu yang ditonjolkan harus wisata mais, ya, untuk meeting ada di Palembang, untuk insentif ada di Palembang, kemudian untuk exhibition ada di Palembang. Itulah yang harus dikemas oleh Palembang. Harusnya. Nah, karena apa, kita tidak punya, adapun kita hilirisasi industri daerah gandus ya, gitu kan. Tapi itu juga belum bisa mensejahterakan masyarakat gandus. Untuk di masa-masa terakhir Bapak Harmojoyo sekarang sudah dibagusin jalannya itu. Dulu kan untuk sampai ke sana walaupun ada 15 kilo
bisa 2 jam jual hancur gitu kan. Dan kita kan periode ke periode, pemimpin ke pemimpin ingin menjadi lebih baik. Tentu APBD kita juga harus mempunyai strategi anggaran yang tepat. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, mungkin Palembang baru berapa 3 triliun, ya 4 triliun mungkin untuk konsumsi masyarakat lah ya, dalam UMKM, koperasi, bantuan bibit dan sebagainya. Tapi kalau untuk investasi wisata mais tadi, itu harus bekerja sama dengan provinsi lain, dengan negara lain, dengan negara tetangga kita. Kita harus bisa mendatangkan Wisman, Wisnus, itulah menjadi magnet buat kota Palembang. Saya kalau boleh saya katakan dulu wali kota yang saya cukup mempunyai catatan sejarah itu Pak Husni yang merintis. Itu bantuannya Bapak Gubernur Herman Deru ya. Kemudian Bapak Edi Santana banyak berbuat itu 2 periodenya. Terakhir kemudian Pak Harmodioyo dengan sekanaknya ya. Jadi setiap pemimpin itu ada warisan pembangunannya yang baik. Jadi tinggal yang sudah ada diteruskan, yang belum ada sesuai kebutuhan masyarakat diaplikasikan. Saya kira itu tugas daripada caleg-caleg itu. Ini tadi bahasan tentang caleg tadi juga sempat disinggung mulai presiden ini. Ini kayaknya udah nggak tahan lagi nih. Harapan ini. Ini presidennya Golkar siapa nih nanti? Kan sudah ke Prabowo. Karena gimana saya sebagai kader yang paling bawah ya, saya belum melihat pasti ya kemana arah ketemu. Walaupun saat ini deklarasi kecilnya itu mendukung Pak Prabowo ya. Tapi saya yakin keputusan politik akhir itu saya belum tahu ya. Apakah bisa Pak Erlangga berpasangan misalnya dengan Anies nantinya? Bisa saja misalnya menjadi wakil Ganjar ya. Nah, makanya kalau saya pribadi untuk presiden nih sebagai kader, ya saya menerima. Apapun menjadi keputusan pimpinan, kami tetap loyalis. Ya. Ini gimana nih kalau Pak Ganjar? Kalau kami tetap Ganjar ya. Pranowo. Kita tidak akan apa yang ditentukan sudah oleh ketua umum, kita akan jalankan. Apapun perintahnya kita tetap jalankan. Ganjar Pranowo tetap presiden 2024. Kita pengen Indonesia ini lebih maju dan menjadi raksasa dunia. Di tangannya Jokowi, sebuah kader kami dari PDI Perjuangan, Indonesia sudah dilihat mata dunia. Indonesia sudah menata rapi. Mungkin lihat dari pembangunan Jokowi, tol sudah berapa kilo sudah dibangun. Terus di KN, itu sudah banyak dibangun dan mulai pembangunan. Di tangan Jokowi akan menyerahkan ke, saya yakin Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar orangnya lebih baik lagi akan membangun Indonesia ke depan. Karena Indonesia ini butuh orang yang sangat dingin pemimpinnya saat ini. Kalau ditawarin jadi cawapresnya Prabowo gimana? Kita kembali lagi ke ketua umum. Putusan itu semuanya di ketua umum. Kita juga tidak rela nggak kader di bawah. Tapi kader bawah sudah menyuarakan dan melakukan sosialisasi Ganjar Pranowo tetap presiden 2024. Tetap presiden 2024. Tapi tetap keputusan ada di Megawati. Putusan di ketua umum. Kalau Prabowo jadi cawapresnya Ganjar gimana Pak? Rela nggak? Kan kemarin sempat pertemuan diceritakan oleh Pak Bandara Mabar itu sudah ditemukan nih Prabowo dan Ganjar. Gimana Mas katanya? Kapasitas saya Pak Rogi dan kawan-kawan sebagai kadernya, sebagai kader ya. Apa dia artinya? Kita tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Tetapi kalau melihat daripada kronologis ya, Prabowo itu kan satu-satunya calon presiden yang juga merangkap ketua umum. Artinya bahwa dia bisa atas aspirasi struktur partai bisa juga mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau yang seperti PDIP, Ganjar, kan pasti kulon-kulon sama Bu Mega dulu, ya kan? Kemudian Anies,
yang disampaikan oleh Pak Cakub tadi belum tentu berpasangan dengan Amin, bisa saja nanti berubah karena tuannya adalah Surya Paloh sebagai ketua Nasdem. Nah jadi ini masih sangat krusial, tetapi yang sampai saat ini yang sudah berpasangan adalah Anies Muhaimin dan cukup 20%, jatuhnya 21 ya. Nah kemudian kita beralih ke partai saya Gerindra. Apakah nanti disampaikan tadi oleh Pak Romli bergandengan dengan BDP, walau alam, ya kan? Tetapi kalau lihat dari prakronologis, kini giliran Prabowo lah. Bisa Prabowo Erlangga ya? Apa? Bisa Prabowo Erlangga? Bisa juga. Tapi kan begini. Gimana nih? Kata nih. Untuk sebagai calon pemimpin, Prabowo harus lebih komitmen ke masyarakat, lebih bergerak ke bawah. Jangan hanya ingin pada saat pencalonan, turun ke bawah, melihat keadaan. Kami ingin Prabowo itu merubah pola berkampanye. Ganjar sudah turun ke seluruh provinsi, sudah melihat keadaan masyarakat di seluruh provinsi. Saya tanya, Prabowo apa sudah? Kalau Prabowo Ganjar sudah mempunyai catatan-catatan di setiap provinsi, itu sudah menerima aspirasi suara dari masyarakat awal. Pungcili Ganjar dalam kapasitasnya sudah pernah menjadi gubernur Jawa Tengah. Dia sudah sukses membawa Jawa Tengah lebih maju dan lebih baik dari apa adanya. Tapi sayang loh, Pak Prabowo sudah 3 kali mencalonkan diri. Ada apa? Kenapa? Harus dipikirkan itu oleh Gerindra. Bukannya kita tidak mau berpasangan, kalau mau jadi wapres silakan. Wapres silakan, ya. Tapi begini Pak Rubli, ini menarik nih Pak Rizky ini. Saya kata-kata 3 kali itu berarti kan sudah berpengalaman. Makanya yang keempat ini akan berubah. Kemudian juga harus diingat, Pak Prabowo itu tidak pendendam. Mohon maaf di tanda kutip. Yang menjadikan Prabowo jadi gubernur DKI dengan Ahok itu siapa? Salah satunya Partai Gerindra. Yang menjadikan Prabowo jadi presiden salah satunya adalah dukungan Partai Gerindra. Jadi tidak ada salahnya kalau Prabowo ini saatnya gitu kan. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Rizky ada apa dengan 3 kali, mungkin Pak Rizky bisa juga mengoreksi sendiri. Sudah nilai 3 kali, bagaimana, ada apa ini? Memang suara Prabowo di dapil Pak Cakub gimana? Atau suara Ganjar gimana? Saya rasa saya tidak bicara presiden ya kalau di dapil saya ya. Karena tapi aspirasinya di mana, ada nggak dengan kekuatan di sana? Hasil kajian Pak Cakub. Kalau saya berapa hari ini turun, Apa khusus mana ke capres kali? saya tidak pernah bicara kepada masyarakat itu tentang presiden nanti. Karena bagi saya belum saatnya saya bicara tentang presiden. Saya bicara saat ini pada masyarakat bahwa saya ini mencalonkan diri sebagai DPR provinsi. Bisa aja. Kemungkinan nanti iya. Pada saat Namanya sekarang ini belum ya. Saya belum menyentuh masyarakat. Siapa pilihan kalian? Siapa yang harus kita pilih? Saya belum menyentuh sedikit pun. Walaupun ada masyarakat, Pak nanti kita nih siapa presidennya? Saya bilang aja nanti. Artinya dari kader sendiri bisa jadi belum tentu juga mencalonkan yang sudah ada. Ya bisa saja nanti kan gini ya. Golkar ini walaupun secara di atas kertas ya sudah mendukung Prabowo. Tapi bisa saja Ridwan Kamil berpasangan juga dengan Ganjar. Bisa juga nanti di detik terakhir Presiden Prabowo Ganjar, wakilnya Anies. Ya kan bisa saja kan ini kan. Karena ini dinamika politik ini dan masih ada waktu kan. Nah ini belum tahu kita. Jadi suara Golkar nggak bisa dipegang loh. Bukan nggak bisa dipegang, tapi suara Golkar itu solid. Malah dari apa instruksi ke bawah kami tetap solid. Nah, tapi tunggu kepastian apa yang menjadi perintah Ketua Umum. Artinya Prabowo baik Ganjar dengan Prabowo jangan senang dulu dengan suara Golkar ya. Iya loh. Kita lihat tuh nanti dari minggu akhir kan. Begitu pendaftaran bisa saja nih. Tuh
Erlangga presiden. Begitu deh. Ada kemungkinan poros nggak, bangun poros nggak dengan Poros baru. Poros baru. Saya rasa saat ini belum ada. Balik lagi ke Ganjar. Ini kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, rela nggak kado? Kembali lagi lah kita. PDI Perjuangan itu sangat demokrat. Tidak harus ketua umum mencalonkan diri jadi presiden. Kalau di Gerindra harus ketua umum. Iya, demokrasi. Nah, ini kalau Gibran itu jadi cawapresnya Prabowo, rela nggak? Kita nunggu dari keputusan apa DPP. Karena juga Gibran kita lihat kan uji masalah uji di MK. Ya, sama MK ini. Ya, keputusan di MK. Ya karena kalau dirubah berarti rubah juga. Masalah umur calon presiden, batas umur calon presiden, berarti ada perubahan. Apakah mungkin Prabowo kena batas umur itu tidak? Kita lihat. Inginnya gimana? Berarti tidak menutup kemungkinan Gerindra mendukung Golkar, benar ya? Tidak mungkin. Bisa juga Gerindra jadi wapresnya Ganjar. Ya, kita tidak tahu. Karena ini kan udah dinamika politik yang sangat tinggi. Iya. Kita di bawah hanya grassroots bawah. Kami sebagai kader hanya memperjuangkan Ganjar untuk di grassroots bawah. Untuk supaya menang sampai di tingkat RT sampai menang. Anda ini kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, milih Gibran atau milih Ganjar? Saya tetap Ganjar. Ganjar. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau dari Pak Permana ini kalau kadernya diambil Prabowo jadi cawapresnya Ganjar, rela nggak? Inilah ya, Kan ini politik nih. ini politik. Kita nggak tahu dinamika. Uniknya di politik di Indonesia ini biasanya nanti last minute. Syukur-syukur nanti KPU menetapkan bacawa pres itu dan capres itu adalah range waktu antara 10 sampai dengan 16 Oktober. Jangan sampai November gitu kan, sehingga waktu untuk kampanye juga akan sempit. Tetapi memang semuanya serba mungkin tadi yang dibilang dari Pak Caku, kemudian Pak Ganjar. Cuma yang jelas, kalau capres dari Gerindra sudah jelas tidak berubah. Prabowo karena yang menentukan adalah di samping struktur partai juga ketumnya adalah Pak Prabowo. Kalau yang lain mungkin masih bisa berubah. Tidak demokratis. Bukan demokrasi tadi. Struktur partai Tidak demokratis karena kilat egois Prabowo. Kayaknya Prabowo itu kurang regenerasi loh di partai. Nah, benar nggak kira-kira? Udah 3 periode loh. Udah 4 nih. Saya bantah. Tadi jawabannya bagaimana masalah cawapres? Katanya nunggu Bu Mega. Apakah itu demokratis kalau nunggu Bu Mega? Harusnya kan dari bawah gitu. Udah kan? itu sudah dari bawah. Di Kalau dari bawah berarti sudah ada hasil dari Bu Mega. Ini kan belum. Nah jadi ini masalah berbicara. Aku ini loh. Nggak sabar loh. Kan menunggu cawapres siapanya. Saya katakan tadi, mudah-mudahan tanggal 10 sampai 16 ini diputuskan oleh KPU sehingga bacawa pres ini cepat masing-masing dipilih. Kalau tadi pertanyaan Pak Roli adalah rela tidak, saya kira rela-rela saja. Karena kemarin dari Golkar, Bung Ridwan Kamil sudah dipanggil sama Bu Mega. Mungkin juga itu akan ditarik ke PDIP. Mungkin kalau RK kader Golkar dipanggil oleh Bu Mega ke PDIP, mungkin Prabowo akan ngambil Gibran. Kalau nanti diputuskan oleh MK. Jadi sampai sekarang masih sangat cair, masih sangat berpeluang. Termasuk yang kejutan-kejutan nanti Pak Cagutan nih. Tapi masalahnya itu juga menunjukkan Gerindra kurang kader yang mumpuni. Ya. Kalau di PDIP ada Gibran, ada Ganjar. Kalau di Gerindra ada siapa? Ada Profesor Sukmi Dasko, sekarang ketua harian. Dia adalah sebagai rektor, juga dia sebagai pengusaha, dan sekarang ada sebagai wakil ketua DPR RI.
itu tidak banyak tahu. Beliau adalah orang pintar, punya integritas. Kemudian juga Saiful Mujani, ya. Dulu banyak juga yang bergabung. Pertanyaan hati, Ya. kata Megawati itu, bisa yang mendulang suara. Tuh. Kalau di Golkar, gimana? Ya kalau kader Golkar jangan ditanya lagi ya. Saya rasa bukan rahasia umum lagi ya. Karena kalau kader Golkar ini ya jago-jago semua gitu ya. Macam Ridwan Kamil ya. Terus ada lagi ibu apa itu namanya? Tapi faktanya di Golkar juga lebih cenderung ikut-ikut aja. Ikut di Gerindra, di periode 2019 ikut PDIP. Enggak ya, karena begini ya. Kalau kami itu kan berdasarkan survei lah. Jadi kami tidak mau yang namanya ngotot ya, tidak mau harus begini-begini menekankan diri, memaksakan. Kami tidak mau. Jelas kami melalui survei. Dan ada juga yang namanya survei pribadi ya. Mulai dari survei umum dan juga survei pribadi. Itu menjadi analisa partai. Apakah layak ini ya untuk mendukung itu. Bukannya kami Partai Golkar itu tidak mau bertarung ya. Justru ke Partai Golkar itu dari zaman dulu sampai hari ini partai petarung. Tapi ketika petarung itu kami harus menang. Kok bisa kemarin PDIP, kemarin Partai Golkar larinya ke PDIP, kok berpindah ke lain hati ke Pak Prabowo? Saya rasa tidak juga pindah ke lain hati ya, karena di situ tidak ada yang namanya perjanjian ya. Untuk di 2024 kalau ke depan kamu harus begini-begini, tidak ada ya. Karena itulah namanya demokrasi ya. Untuk 2004 ya tentu partai mempunyai visi masing-masing ya. Artinya mana yang merasa misi dan visinya sama itu ya kenapa tidak harus bersatu ya. Misalnya saat ini ya sama Pak Gerindra ya, tapi di detik terakhir kita nggak tahu, bisa saja dengan aja melalui Ridwan Kamilnya, bisa saja di detik terakhir 10. ya kan? Seluruhnya 10 Oktober 2016 itu masih semuanya itu bisa. Bisa saja karena terganjar nanti Prabowo ganjar usia atas menjadi presidennya ya kan? Kader pribadi nih, pilihan cawapresnya Pak Permana sebagai kader Gerindra, keinginan pribadi siapa? Untuk di Gerindra ya. Sebagai kader Gerindra, saya inginnya Prabowo dengan siapa? Prabowo atau Ganjar? Kalau sebagai kader Gerindra, presidennya Prabowo. Tapi kalau soal secara pribadi, untuk cawapresnya atau bacawapresnya, kalau boleh sih Mahfud MD. Karena beliau juga adalah kaum Nahdliyin dan juga adalah sudah bersokip dengan Pak Prabowo. Saya yakin ahli hukum itu akan lebih menegakkan dengan baik karena sekarang banyak permasalahan hukum. AHY gimana? Kalau AHY saya kira karena kemarin peluangnya adalah dengan Pak Anies, jadi sekarang ini karena beliau juga masih muda, masih mempunyai kesempatan the next leaders menurut saya. Pak Mahfud MD masuk dalam radarnya PDIP sebagai cawapres. Kalau diambil sama Prabowo gimana? Namanya politik. Jadi saya nilai itu kembali lagi ke individu partai. Rela nggak kalau misalnya itu sudah diminta itu? Toh di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh yang lebih mampu. Tidak harus menempatkan satu orang untuk dipilih, untuk dicarikan cawapres. Secara pribadi, kader pilihan Bung RPS siapa? Saya secara pribadi Ganjar Pranowo. Saya sudah kampanyekan. Cawapresnya? Cawapresnya itu rahasia nanti. Artinya belum berani juga menunggu instruksi Megawati. Kita tidak bisa menduga-duga karena memilih suatu pemimpin itu bukan memberi kecap di warung. Tapi kalau pribadi boleh dong. Kalau pribadi. Bukan partai. Partai? Ini pribadi. Kalau saya pengen pribadi itu Andika Pratama. Andika Pratama? Iya. Karena Indonesia perlu wakil untuk IKN. IKN mengamankan. Dari Golkar?
kader Golkar ini siapa? Saya sebelum ada punya presiden, pengennya presiden dari Golkar itu siapa? Pengennya tetap Erlangga. iya. Tapi tetap dari pengennya kalau kami masih ngotot ya dari kader bawah ini tetap ketum kami harus maju sebagai presiden. Cawapresnya siapa? Ya, terutama memastikan dulu presiden kami siapa, calon presiden kami. Berarti Baru bisa. pengertiannya ada poros baru. Kalau beliau Saat ini belum ada ya, cuman kan begini ya, kalau kita lihat ya, kita melihatnya dari sekarang ada fenomena dikit yang masih diputuskan MK, ya kan? Nah, itu kita tunggu detik-detik terakhir nanti. Bisa saja kan? Bisa. Kepentingannya apa dulu MK? Ya bisa saja kan, karena ini kemarin Golkar berkolaborasi bersama Gerindra, ya kan? Bisa saja Prabowo terhalang oleh karena usia nanti misalnya, lantas Gerindra mendukung Erlangga. Tinggal siapa wakilnya dari Gerindra. Kan tidak menutup kemungkinan kan. Bisa yang kata beliau tadi sebagai kader yang terbaik kan. Si Unisco ya. Nah bisa wakilnya Erlangga kan gitu. Artinya Gerindra belum posisi aman-aman saja. Belum dong. Jangan senang dulu ya. Jangan senang dulu. Karena ada SK ya. Kan ada nanti Pada usia. Ini kan batas usia. Iya, Batas usia. atas usia kan. Siapa mau calonkan ke koalisi nanti? Koalisi Indonesia Baru, Erlangga sama siapa? Ya tergantung Ada nih, ada calon. ya bisa saja dari persetujuan dari persetujuan dari ketumnya yang Gerindra. Bisa saja Unisco, bisa Fahri, kan kita nggak tahu ya siapa yang disetujui nanti oleh ketumnya Gerindra. Namun secara pribadi, Pak Ari Gerindra, Pak. Gelora ada. Iya Gelora ya, bisa sih ini siapa namanya? Siapa? Fadlizon. Nah, itu kan terbaik Gerindra juga kan, dan orangnya juga sangat piawai kalau saya lihat ya. Dan bisa saja kalau saya secara pribadi ya tetap menyuarakan Erlangga presiden 2024. Artinya presiden jadi jangan senang dulu Jangan senang dulu dong, bisa saja itu. Walaupun PDIP Ganjar kan jangan senang dulu. Ya kan bisa saja Ridwan Kamil presiden, ya kan berpasangan dengan Ganjar sebagai wakil presiden. Ya di detik terakhir kan kita tidak tahu kan. Iya. Karena Golkar banyaknya kader-kader yang bermutu ya, maka dia saya rasa sangat diperhitungkan ya. Jadi Bung Romli, memang yang dikatakan Bung Capai dia adalah semua serba mungkin. Ya. Tapi itu yang disebut dengan goncangan politik. Karena apa? Sesuatu itu harus ada angin, ada hujan. Kalau ini namanya goncangan politik. Artinya bahwa yang secara hierarkis struktural berjalan ini di luar daripada struktural. Tiba-tiba Ketua Golkar Pak Erlangga langsung menjadi presiden, sementara sekarang ikut di Koalisi Indonesia Maju. Artinya namanya goncangan politik. Masalah MK sih ada MK itu kan ada yang unsur terendah, ada yang tertinggi. Nah, tidak juga. Ya kita belum tahu itu Ini ada MK. Makanya apa mungkin Ganjar Prabowo berpasangan dengan Gibran? Karena Prabowo kena bat sumur. Gibran oke diterima. Baru sambut ya. Iya, artinya Kembali lagi semua masih mungkin. coba Itu yang disebut dengan goncangan politik. Itu yang saya katakan tadi. Karena apa? Kalau ibaratnya musim itu musim kena El Nino. harapan dari kader PDIP MK menyetujuin atau tidak? kalau saya menilai itu mulai dari keputusan dari. Ya, ini keputusan MK ini kan batas atas dan batas bawah. Iya. Ada batas bawah. Amang bawah anggota. Ya. Dari harapan kader Gerindra inginnya MK ini menyetujui. Dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan MK menyetujui enggak? Tergantung kembali lagi ke hakimnya Pak. Saya tidak bisa intervensi. Tapi kalau Iya. itu diputuskan, kembali lagi ke Gerindra. Siapa calon presiden?
ini ada dinamika baru akan ditempuh. Iya, ini kan kalau batas atas usia 72, 71 ya, 70 ya. Kemudian 35 itu kan. Oke, sudah ketuaan ini. Ya. Setuju nggak kira-kira keputusan MK itu? Artinya gini, setuju nggak batas ambang Akhir umur 72 tahun. Kalau saya pribadi itu sudah tidak usah lagi ikut berpolitik walaupun calon presiden. nggak usah lagi? Iya. Karena dari segi pemikirannya kurang, kesehatannya kurang, terus bergerakannya berkurang. Kita butuh pemimpin yang dari generasi Y sampai Z. Jadi harus ada generasi baru untuk memimpin Indonesia. Ganjar Pranowo itu adalah generasi baru yang ikut dalam generasi Y sampai Z. Tuh. Maka itu kita berharap yang generasi ke atas itu Pak, yang umur 70 tahun, udahlah. Aku setuju loh Pak, regenerasi. Supaya Indonesia ini lebih sehat, menghilangkan korupsi, menghilangkan orang-orang yang tidak lagi berproduktivitas. Itu. Saya pengen regenerasi loh Pak. Saya harapannya disetujui MK itu. Harapannya disetujui. Setujuin ya. Disetujuin apa? Keputusan MK. Pertama yang batas akhir. Putusan ambang akhir 72 tahun loh. 72 tahun. Yang bawahnya Kita nggak tahu ya Pak. yang atas punya pendapat, yang bawah tidak punya pendapat. Nah, mungkin gini, kalau untuk yang di bawah boleh untuk generasi Z. Untuk di umur 35 boleh tentunya. Boleh. Harapan kader ini. Ini pendapat saya. Tahu, aku mau tanya nih. Rugi nggak kalau misalnya batas ambang akhir itu disetujuin dari MK? Ya kalau kami kan Menurut aja. itu sudah keputusan MK ya kami tak ada status hukumnya. Artinya punya keuntungan juga lah. Bisa saja Erlangga presiden 2024 ya. Iya, dia mau berapa dia bisa masuk semua. Jadi bagi kami dari Golkar ya setuju saja. Setuju nggak ada masalah ya. Setuju Kalau satu koalisi kalau kayak gitu. bisa pakai sudah Ada nih. Itu lah. Satu koalisi nggak sama nih suaranya. Ya itu kan hak pendapat orang. Ya. Ya kan pengetahuan kita. Semua mempunyai pendapat masing-masing. Suara satu tapi suara ini juga Tapi tuh. berpikir kita harus logis. Logis itu begini. Logis semua tapi ini Pak. Iya. Survei bagaimana? Pak Erlangga dengan anak buahnya juga kalah dari Ridwan Kamil. Padahal ketua umumnya Erlangga. Ridwan Kamil baru masuk hanya sebagai tim pemenang. Pasti tingginya Pak Ridwan Kamil daripada Erlangga. Artinya kita berpikir realistis. Tapi kalau bisa, kalau tetap mau maju juga itu memang hak Golkar. Boleh saya tanya dikit Pak? Itu. Boleh silakan. Andai kalau diputuskan MK ambang batas, siapa calon presidennya Pak? Pertanyaannya baru berandai-andai. Kalau saya aku yakin Prabowo lolos di dalam ambang atas. Artinya Memang tuh kalau dari kandung rendah usia 70 tahun yang disandang oleh Pak Prabowo itu secara personal masih mampu dia memimpin Indonesia? Pak Rawi dan kawan-kawan berbicara mampu dan tidak, kan ada syarat presiden. Ya. Satu, sehat, warga negara Indonesia, kemudian berpengalaman dan sebagainya. Minimalnya adalah bahkan bukannya S1 tapi SMA, ya kan? Nah sekarang kalau kita ingin maju itu bukan berbicara masalah umur, berbicara masalah berpikiran. The leadership is vision, artinya berpikir ke depan. Malaysia kok memilih Mahathir yang udah 90 bisa setelah beliau maju ya kesekian ketiga kali kemudian memimpin baru estafet kepada yang muda. Kita baru 70 gagah tentara kok militer Hebat kok pengalaman bidang presiden Mahathir Muhammad di Perdana Menteri. Iya tapi kan artinya Beda pengalamannya dong Pak. enggak Kalau kecuali presidennya sekarang Prabowo, ketika ingin dipilih lagi, mungkin itu sudah masih gagal pengalamannya. ini yang Mahathir salah umur. Iya, tapi Mahathir juga punya menteri olahraga yang cukup muda loh. Ya. Pemuda olahraga ya. Ada 30 berapa Saya kata dengan Pak Dito dulu menurut saya.
Enggak ada masalah umur tadi. Iya, masalah. Bapak kan presiden, pertanyaan Bapak kan tidak pertanyaan presiden kan? Masalah umur, berarti kan membuat sendiri ini. Artinya begini, kalau masalah umur, yang penting itu adalah satu sehat. Ya. Yang kedua warga negara Indonesia. Yang kemudian juga kronologis sudah membantu Pak Jokowi jadi gubernur, membantu Pak Jokowi jadi presiden, ya kan? Kemudian dia legowo, ya sekarang kata Pak Jokowi, kini saatnya Prabowo. Saya kira hal yang wajar. Kenapa tidak belajar dari Wapres dulu, Pak? Kenapa? Kenapa tidak belajar dari Wapres dulu? Ya itu kan baru seandainya. Kita kan ketua umum, kalau Ganjar bukan ketua umum. Toh menteri juga mau, Pak. Kenapa? Menteri mau. Ya itu kan karena permintaan. Kalau tidak diminta tidak akan menawarkan diri. Ini permintaan loh. Demi apa coba? Demi untuk kemaslahatan umat. Karena dulu perang besar Tapi kalau antara Basar, Iya. dengan berarti untuk masalah umat mau Pak jadi Wapres. Tapi Jokowi itu secara tidak langsung mendukung Prabowo juga lewat Projo. Itu gimana? Apa pandangan dari Bung RPS? Itu kan Main dua kaki dong dia. nah, apa nilai itu apakah Jokowi? Jokowi yang menyatakan. Pernyataan sikap Jokowi tidak. Toh juga condongnya ke Jokowi ke Ganjar. Pada saat deklarasi dia akan hadir. Iya. Pada saat deklarasi Prabowo hadir nggak dia? Projonya tapi lari ke Apakah itu Projo itu adalah sikap dari Pak Jokowi? Belum bisa tentu. Sikap Jokowi adalah sikap dirinya sendiri. artinya soal Projo mau dukung ke Prabowo itu lain hal. Itu kebijakan dari organisasi. Saya juga ketua Ganjar, itu namanya saya juragan jaringan rakyat untuk Ganjar Kota Palembang. Ya kami juga menangkap aspirasi dari masyarakat siapa sih yang calon Wapres sini, tapi kita menunggu dulu usaha apa sih. Tapi kita udah masukin juga. Oke. Baik, ini pembahasan mungkin kita juga nggak akan habis karena keputusan akhir juga bukan ada di kita, tapi ada di 3 orang di Indonesia. Itu ada di Megawati, ada di Prabowo, dan ada di Jokowi. Kami. Mungkin itu yang bisa. Itu masih ada di Surya Paloh. Nah, mungkin juga di Surya Paloh gitu kan. Tapi Surya Paloh nggak ada hadir di sini. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan di podcast Info Indonesia kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.